Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai MANOVA. Nah, di sini ada data yang diberikan, yaitu ini merupakan data untuk mengetahui hubungan ringan, low, hukuman berat, high terhadap siswa untuk mempengaruhi perilaku pengambilan resikonya. Di sini sudah diberikan data, jadi ingin saya jelaskan mengenai cara mendapatkan MANOVA itu melalui JASP, aplikasi JASP. Di sini dapat kita lihat bahwa data yang diberikan disajikan beraneka ragam. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwasanya ketika ada data seperti ini untuk menggunakan aplikasi JASP ini tidak bisa langsung kita gunakan. Perlu adanya modifikasi dari data yang kita ubah dalam bentuk Excel yang nantinya bisa diterjemahkan pada aplikasi JASP itu. Baiklah, saya akan langsung mencoba untuk memindahkan data ini ke dalam JASP, yang terlebih dahulu dimodifikasi di Excel terlebih dahulu. Baiklah, teman-teman, di sini saya sudah memindahkan data dari apa yang telah ada dalam file soal ke dalam Excel. Dapat kita lihat di sini bahwasanya ini data yang benar-benar didapat dari file tadi. Nah, teman-teman, untuk kita menggunakan aplikasi JASP ini tidak bisa digunakan karena penggolongannya agak sedikit. Perlu kita modifikasi agar nanti bisa ditampilkan dan hitung melalui aplikasi JASP. Bagaimana caranya? Bukan teman, saya akan mencontoh bahwa low dan high ini itu akan menjadi dua variabel yang berbeda. Untuk jadi kita buat contohnya, kita buat sini low high. Baiklah, selanjutnya untuk yang AA ini kita copy semuanya ke bawah, semua kita copy. Taruh di sini, yang kita letakkan di sini. Nah, sementara ini kita akan beri nomornya, misalnya ini kita namakan grup 1. Grup 1 itu menandakan AA, grup 2 itu menandakan C, dan grup 3 menandakan NC. Ini supaya nanti ketika dalam JASP itu bisa dihitung. Selanjutnya, yang kedua kita masuk ke N. N yang sama seperti tadi kita copy paste juga data. Nah, ini kemudian dilanjutkan ya tadi di bawah satu tadi. Nah, ini kita beri angka 2 sampai ke bawah, sampai ke batas perhitungan. Sama seperti tadi. Selanjutnya untuk yang nomor 3 yaitu NC. Sama kita copy. Kemudian kita letakkan di sini. Paste, dan ini angka 3. Kita tarik sampai ke ujung. Nah, ini teman-teman berarti menandakan bahwasanya grup ini 1 menandakan dia data dari AA, kemudian 2 itu dari C, dan 3 itu dari NC. Nah, inilah data yang ini nanti yang kita gunakan pada aplikasi JASP. Nah, kemudian teman-teman, sedikit saran untuk aplikasi JASP itu tidak bisa menjalankan aplikasi menggunakan Excel yang textbooks. Nah, lalu bagaimana? Di sini perlu kita ubah penyimpanannya, itu melalui Surface. Kita mau letakkan di mana itu terserah si user ya. Ya, setelah kita ingin menetapkan di mana, kita kemudian
sedikit loading ya di sini. Nah, ini ada tulisan Excel workbook. Ini bisa kita ubah ke CVS comment delimited. Ini adalah suatu contoh table yang bisa terbaca oleh JASP, teman-teman. Setelah itu boleh kita save ya sudahnya. Nanti saya akan langsung menunjukkan ke JASP-nya, teman-teman. Baiklah, di sini saya sudah membuka aplikasi JASP. Ini merupakan software statistika untuk membantu perhitungan dalam Manova. Nah, data yang tadi setelah kita simpan itu bisa kita tampilkan melalui aplikasi JASP untuk lakukan perhitungan. Bagaimana caranya? Saya coba bantu. Ya, kita open, kemudian kita recent ya. Ini karena tadi saya sudah membukanya, jadi di recent. Jika belum, Anda boleh membuka di komputer dimana tadi Anda mendapatkan datanya. Di sini saya beri nama data 1 untuk data yang telah kita ubah, kita transformasikan dari file sebelumnya ke Excel tadi, sehingga nanti bisa terbaca dan terhitung, bisa dinilai di aplikasi JASP ini. Nah, di sini tadi kita buat ada low dan high. Ini grup ini menandakan dari ada N, ada C dan MC-nya ya. Nah, kemudian ini apa? Ini scale ini yaitu yang bisa dilakukan perhitungan ketika nanti di aplikasi JASP. Di sini kita bedakan, ini kita ubah menjadi bentuk nominal. Inilah yang nanti menjadi subjeknya untuk melakukan suatu perbandingan. Nah, kemudian apa langkah selanjutnya? Kita lihat di atas ini ada description, ada t-test, ANOVA, mixed model, regression, frequencies, dan faktor. Nah, kita tekan atau klik ANOVA. Nah, kemudian ada pilihannya lagi, ada klasikal, ada Bayesian. Kita pilih yang klasikal dan MANOVA di sini, teman-teman. Ada MANOVA di sini, kita tekan. Nah, kemudian nanti akan ditunjukkan gambar seperti ini. Nah, di sini ada namanya dependent variable, ada fixed factor. Nah, perlu kita perhatikan, teman-teman, untuk yang dependent variable ini bertanda scale tadi. Sementara scale kita ada dua ya, ada low dan ada high. Nah, ini kita pindahkan dengan cara klik, kemudian tekan ini juga klik, kemudian tekan ini. Nah, kemudian di sebelah kanan layar ini itu adalah tombol untuk interpretasinya, ada hasil dari perhitungan dari sebelah kiri. Nah, ini sedang menunggu perhitungan dari MANOVA, sementara fixed faktornya ini grup ya, ini ada. Jadi selain tanda dari ini, semisalnya Anda memasukkan tombol ini, tanda ini ke sini, itu tidak akan bisa terhitung, tidak akan bisa terbaca. Jadi sesuaikan dengan apa yang diminta oleh aplikasi JASP, baik itu dalam dependent variable maupun fixed faktornya. Kemudian ini masih proses input ya, teman-teman, masih untuk menganalisis datanya. Mari kita tunggu. Nah, inilah teman-teman, hasilnya sudah keluar di sini mengenai PILAI test. Nah, inilah tampilannya ketika tadi data yang sudah kita masukkan. Jadi secara otomatis teman-teman menggunakan aplikasi JASP ini sangat membantu kita dalam memperoleh hasil. Boleh menjadi referensi buat kita semua yang mau melakukan perbandingan uji, begitu MANOVA, ANOVA maupun dari parametriknya, mungkin ujinya. Nah, kemudian di sini kita ingin melakukan lagi perbandingan dari masing-masing uji. Kita lihat di sini apakah ada pilihan lagi, ada model dan edition optimus atau pilihan tambahan. Kita pilih pilihan tambahan, kita klik. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, teman-teman. Ada tesnya ya, uji tesnya ada delay, weeks, dealing Lewley dan Roy. Ini kita klik, teman-teman. Kita klik week, will. Ini nanti secara otomatis dia akan berhitung juga. Nah, di sini dapat dilihat
Manova will test itu langsung ada nilainya. Kemudian kita mencet bullet tailing dan try juga. Kita ingin melakukan perbandingan dari apa yang telah dinyatakan dalam file tadi, soal tadi mengenai ujinya, mengenai pilai, wheels, detailing, lowly, dan ROI. Nah, baiklah, ini sudah keluar di sini ya teman-teman, mengenai uji Manova mulai pilai test, wheel test, balik test, dan ROI test. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan mengenai pilai test terlebih dahulu, yaitu nilai tes ini merupakan uji yang digunakan apabila tidak terpenuhi sesuai model tes. Nah, kemudian apa menjadi penilaiannya, yaitu mengenai pilai tes, yaitu sepanjang tinggi nilai statistik pilai tes, ya, maka pengaruh terhadap model akan semakin besar. Di sini kita lihat nilainya 0,97 dan 1,6. Nah, ini bisa tergolong ke dalam besar ya teman-teman, karena tidak mendekati 1 dan tidak lebih dari 1. Ini menandakan bahwa hukuman semakin besar itu pengaruhnya, maka tadi semakin besar pengaruh terhadap model pilih tesnya. Kemudian untuk wheel testnya, ya, wheel test ini adalah statistika uji yang digunakan apabila terdapat lebih dari 2 kelompok variabel independen atas homogeneous matrix varian dan kovarian dipenuhi. Nah, kuncinya adalah teman-teman, yaitu semakin rendah nilai statistik ini ya, semakin rendah nilai wheels-nya ini terhadap model, maka pengaruhnya itu semakin besar. Nilainya itu kemungkinan ada 0, antara 0 dan 1. Di sini nilainya 0,029, 0,027. Artinya apa? Nah, melalui uji wheel test ini terdapat pengaruh pengambilan keputusan dari mahasiswa itu dalam mengambil keputusan perilaku pengambilan risiko dia apabila nanti dikenakan hukuman ringan ataupun hukuman berat. Nah, kemudian dari modeling lowly test di sini terdapat hasil stretch HL-nya. HL ini ya teman-teman, modeling lowly. Nah, ini nilainya 33 dan 11. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan dalam materi ya mengenai modeling test, itu semakin tinggi nilai statistiknya, maka pengaruh terhadap model semakin besar. Nah, di sini maka interpretasinya dari modeling lowly test itu pengaruh dari hukuman itu rendah atau besar hukuman mahasiswa itu sangat berpengaruh terhadap pengambilan risiko dari siswa itu. Nah, kemudian terakhir itu ada ROI test. Di sini dapat kita lihat hasilnya ROI test ini ya, black red road ya, nilainya adalah 33 dan 7. Ini besar ya teman-teman, di mana ROI test juga mengatakan bahwa semakin tinggi nilai statistik ROI, maka pengaruh terhadap model akan semakin besar. Nah, di sini maka interpretasi dari ROI test dapat kita lihat karena nilai largest road-nya besar, maka pengaruh dari besar atau kecilnya hukuman yang diterima siswa itu menjadi pilihan atau pengaruh dalam pengambilan keputusan risiko dari siswanya itu. Maka dapat disimpulkan bahwasanya dari keempat uji ini, mulai dari pilai test itu nilainya itu 0,971 dan 1,650 ini tergolong sangat besar ya. Jadi diinterpretasikan bahwa melalui pilai test yaitu pengaruh hukuman rendah dan pengaruh hukuman tinggi rendahnya hukuman itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dari siswa dalam melakukan keputusan. Kemudian Willy test dengan inilah nilai ujinya ada 0,029, 0,27 di mana ia akan berpengaruh jika nilainya itu di antara 0 dan 1. Di sini terhitung nilainya ada di antara 0 dan 1, maka itu terpenuhi. Selanjutnya pada hoteling lowly test itu nilainya lebih sangat besar ya, 33 dan 11. Tentu ini sangat berpengaruh pada hasilnya, pada hasil dari keputusan dari siswa untuk mengambil apakah perlu mengambil hukuman berat atau ringan. Kemudian pada ROI test ini nilainya 33 dan 7 ini tergolong besar, maka terbilang sangat berpengaruh ya teman-teman
mungkin inilah yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan mengenai Manova, baik itu dalam aplikasi JSP, kemudian bagaimana cara kita untuk memindahkan dari file itu ke dalam Excel dan mengedit datanya agar bisa terhitung di aplikasi JSP. Nah, kemudian interpretasinya yang tadi saya jelaskan, semoga dapat dipahami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Iri, wassalamualaikum